Shalom, perkenalkan nama saya Hana Yonika Kiling, kelas A3 semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan materi bentuk korupsi gratifikasi. Mari kita simak penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Pengertian serupa juga ditulis dalam situs resmi KPK. Dalam laman tersebut dijelaskan, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi bisa menjadi sesuatu yang dilarang atau salah ketika gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Mengapa gratifikasi dilarang? Gratifikasi yang dilarang pada dasarnya adalah suap yang tertunda atau suap yang terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlalang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan jenis korupsi lainnya. Oleh karena itu, gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Perbedaan gratifikasi dengan suap dikutip dari laman resmi Kemendikbud. Gratifikasi dijelaskan sebagai tingkat yang tidak semuanya ilegal. Terdapat dua kategori dalam penerimaan suap, yaitu gratifikasi yang tidak dan dianggap suap. Yang pertama, gratifikasi yang dianggap suap diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai tepat pada waktunya atau untuk mempengaruhi keputusan. Dan yang kedua, gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Misal, penerimaan hadiah dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar. Hal akan menjadi kebiasaan bila dibiarkan terus-menerus berlangsung. Akibatnya, kinerja dan pengambilan keputusan dari PNS atau penyelenggara negara akan terpengaruh. Sanksi gratifikasi, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebut penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Contoh kasus gratifikasi yang dilarang. Beberapa contoh kasus gratifikasi yang dilarang adalah: yang pertama, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Yang kedua, pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Yang ketiga, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Yang keempat, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan. Yang kelima, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Yang ketujuh, pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. Yang kedelapan, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Dan yang kesembilan, pemberian hadiah kepada dosen dari mahasiswa setelah melaksanakan sidang skripsi. Itulah pengertian gratifikasi beserta contoh-contoh gratifikasi yang dilarang. Demikianlah penjelasan saya tentang bentuk korupsi gratifikasi.
dan saya Hana Kiling mengajak teman-teman untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa harus UPI? Karena di UPI memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Pertanian. Terima kasih.